Di awal cerita, tampak seorang guru sastra wanita harus mengambil cuti untuk beberapa bulan karena ia harus mengurus keluarganya. Nah, wanita yang baru datang ini bernama Nyonya Watson yang akan menggantikan guru tadi. Nyonya Watson langsung dibawa ke lapangan olahraga dan ia memandang ke lapangan dan menatap seorang siswa bernama Denny. Denny merupakan kapten pemain sepak bola yang bergabung dengan tim sekolah. Denny memiliki pacar bernama Jamie. Jamie sangat berharap hubungan mereka dapat berjalan dengan baik dan Jamie selalu menjaga yang namanya cinta yang suci. Walaupun ia tahu Denny pria yang tidak sabar, namun Jamie berusaha untuk membuat Denny mengerti. Sementara kita melihat bahwa Nyonya Watson memiliki masalah trauma yang ia hadapi dalam hidupnya. Ketika ingatan trauma tentang dirinya muncul di dalam pikirannya, di mana Nyonya Watson dulunya dianggap wanita aneh oleh ibunya sendiri, dan trauma ini menjadi persoalan mental yang dihadapi Nyonya Watson selama hidupnya. Setelah itu, kelas dimulai. Nyonya Watson yang memeriksa penulisan sastra para siswa, dan ketika ia melihat penulisan Denny, Nyonya Watson sangat memujinya, tapi tidak dengan Jamie yang ia tunjukkan sikap tidak mendukung. Lalu kelas selesai, para siswa akan pulang, namun Nyonya Watson menahan Denny dan memberitahunya bahwa ia harus mempertahankan nilainya jika ingin tetap bermain bola. Di sini Nyonya Watson menawarkan Denny mendapatkan waktu khusus darinya untuk tambahan waktu belajar yang disetujui Denny. Sore itu di waktu khusus, Nyonya Watson bertanya pada Denny tentang pandangan sastra mengenai hubungan antara dua pasangan tapi memiliki orang lain dalam hubungan mereka. Denny menjawabnya bahwa itu akan menjadi konflik. Lalu Denny memberi pujian pada Nyonya Watson dan berkata bahwa Nyonya Watson sangat keren. Tentu pujian itu sangat berarti, membuat Nyonya Watson merasa bahagia dan pujian itu yang sangat diharapkannya. Setelah itu, sebelum pulang, Nyonya Watson mencoba mengajak Denny untuk bertemu dan meminta nomor telepon Denny. Nyonya Watson kemudian tampak memperhatikan foto-foto Denny yang ada di media sosialnya, dan Nyonya Watson sangat bahagia untuk itu. Nyonya Watson mulai mengirim pesan pada Denny dan keduanya saling berbalas pesan. Namun ingatan trauma Nyonya Watson yang tidak terlepas begitu saja. Tapi beruntung sebuah pengakuan Denny yang memberi pujian pada Nyonya Watson membuat dirinya bisa mengimbangi traumanya. Keesokan harinya, saat Nyonya Watson membagikan hasil kerja siswa untuk penulisan sastra mereka, Jamie diberikan nilai C, sementara Denny mendapatkan nilai A dan pujian dari Nyonya Watson. Jamie merasa bahwa Nyonya Watson salah memberinya nilai C, jadi dia menemui Nyonya Watson dan mengajukan keberatan padanya. Tapi Nyonya Watson malah memberinya semangat dan kesempatan untuk bisa mengubah nilainya lagi. Setelah itu Jamie menemui Denny dan memberitahu tentang nilainya yang dapat mempengaruhi beasiswanya. Lalu Denny memberinya semangat untuk lebih banyak belajar agar mengubah nilainya. Sore itu Nyonya Watson menemui Denny untuk mengajaknya ke kafe dan Denny setuju. Mereka pergi untuk minum beberapa gelas minuman di kafe. Namun saat Jamie menelpon Denny, Denny menolak panggilannya. Jamie menelpon temannya Trent, menanyakan keberadaan Denny, tapi Trent juga tidak tahu keberadaan Denny. Setelah Nyonya Watson dan Denny dari kafe, mereka akan pulang. Dan Nyonya Watson memberi alamatnya dengan alasan kalau Denny ingin les tambahan, dia bisa datang ke rumahnya. Tentu Denny setuju, dan saat Denny memperhatikan Nyonya Watson di mobil, dia begitu terpana dengan kecantikan Nyonya Watson. Keesokan malamnya, Denny ke pesta menemui Jamie. Tapi sebelum itu ia membaca alamat yang dikasih Nyonya Watson padanya. Namun tidak lama Jamie muncul dan mengajaknya ke kamar. Di sana saat Denny ingin memiliki romansa, lagi-lagi Jamie menolak dan berharap Denny untuk memahami apa itu artinya cinta yang suci. Denny menjadi kecewa, ia segera pergi ke alamat Nyonya Watson dan mereka akhirnya memiliki romansa. Setelah itu, Denny pulang dan bertemu Jamie dalam keadaan pusing karena kebanyakan minum dan mendatangi Denny di rumahnya sambil marah-marah karena Denny menghilang dari pesta meninggalkan Jamie sendirian. Keesokan harinya, Nyonya Watson membagikan nilai praktek dan lagi-lagi Jamie diberi nilai C. Jamie seakan-akan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Jamie mulai curiga, ia mengintip ke ruang kelas dan menemukan Nyonya Watson dan Denny sedang berbicara dengan serius. Suatu hari, Jamie mengikuti Denny yang terlihat bepergian dengan mobil untuk menemui Nyonya Watson di rumahnya. Jamie diam-diam mengikuti dengan mobil dan saat tiba di rumah Nyonya Watson, Jamie mengintip lewat jendela yang menemukan Denny dan Nyonya Watson memiliki romansa. Denny kemudian terkejut melihat Jamie di jendela.
Jamie kemudian segera pergi dengan mobil dan Danny mengikutinya sampai di rumah. Di sana, Danny berusaha meminta maaf pada Jamie dan berjanji untuk mengakhiri hubungannya dengan Nyonya Watson. Namun, pembicaraan mereka terhenti ketika muncul ibunya Jamie. Ketika Jamie ditanya ibunya tentang apa yang terjadi antara dia dan Danny, Jamie memilih diam dan tidak ingin mempermalukan Danny atas hubungan Danny dan Nyonya Watson. Sementara Nyonya Watson berusaha mengirim pesan pada Danny, namun Danny tidak menanggapinya. Keesokan harinya, Nyonya Watson mendatangi Jamie dan memberinya nilai A sebagai permohonan maafnya. Tapi Jamie tetap menolak dan tidak ingin berdamai. Nyonya Watson kemudian terlihat melaporkan Jamie pada kepala sekolah yang mengatakan bahwa Jamie memiliki masalah dan berkata kasar padanya. Danny menemui Jamie dan meminta maaf sekaligus berjanji untuk mengakhiri hubungannya dengan Nyonya Watson. Danny kemudian mengirim pesan pada Nyonya Watson untuk menemuinya di sekitar hutan. Malam itu Nyonya Watson mendatangi Danny dan percaya bahwa Danny masih tetap sayang padanya. Namun ketika Nyonya Watson mendekati Danny, ia mendapat penolakan keras darinya, membuat Nyonya Watson menjadi marah. Danny yang berjalan pulang membuat Nyonya Watson naik segera ke mobilnya dan dengan marah menabrak Danny hingga tewas di tempat. Nyonya Watson kemudian membuat perencanaan atas kematian Danny dengan mengambil ponselnya dan beberapa barang bukti yang dia lakukan untuk menjebak Jamie sebagai pelaku yang menghabisi Danny. Bahkan ponselnya ia buang di tengah kota dan membeli tiket bioskop untuk menghilangkan barang bukti. Keesokan harinya Nyonya Watson pergi ke bengkel untuk menggantikan bemper mobilnya yang patah akibat tabrakan itu. Ketika mekanik bengkel menemukan ada cairan merah, Nyonya Watson beralasan bahwa dia baru saja menabrak rusa. Mekanik akhirnya menyetujui untuk menggantikan bemper mobil dengan harga yang sangat tinggi. Namun ada seorang mekanik wanita yang memperhatikan Nyonya Watson dan memiliki kecurigaan terhadapnya. Tidak lama, Jamie mendapat kabar kalau polisi menemukan jenazah Danny. Mereka segera ke kantor polisi dan Jamie juga dimintai keterangan oleh polisi untuk mencari tahu tentang kematian Danny. Jamie juga berkata bahwa Danny memiliki hubungan bersama Nyonya Watson yang dirahasiakan oleh Jamie. Lalu penyidik polisi mendatangi Nyonya Watson untuk dimintai keterangan yang sama. Dan di sini tampak Nyonya Watson memberi informasi yang memberatkan Jamie. Penyidik polisi kemudian mendatangi sekolah dan meminta keterangan dari kepala sekolah dan juga teman Jamie. Di sana semua informasi tertuju dan memberatkan Jamie. Polisi akhirnya menyimpulkan untuk menahan Jamie dan menemukan barang bukti yang ada di mobil Jamie. Semua bukti itu tanpa ragu polisi langsung menahan Jamie. Orang tua Jamie segera membayar jaminan untuk membawa pulang Jamie sambil mencari bukti kuat bahwa Jamie tidak bersalah. Beberapa hari kemudian ibunya Jamie, Lauren, pergi ke sekolah untuk menemui Nyonya Watson. Di sana Lauren menegaskan bahwa putrinya sedang dijadikan korban kematian Danny dan menuduh Nyonya Watson adalah pelakunya. Nyonya Watson berusaha mengendalikan dirinya agar tidak dicurigai. Namun Nyonya Watson tidak sadar jika rencana Lauren mengambil kunci mobilnya dan menemukan rekaman alamat bengkel GPS di mobil. Lauren segera pergi ke bengkel dan bertanya pada mekanik pria, namun pria itu menolak untuk memberi informasi. Tiba-tiba mekanik wanita mendatangi Lauren dan memberitahu tentang kedatangan Nyonya Watson ke bengkel untuk menggantikan bempernya. Setelah itu, Nyonya Watson terkejut kalau kunci mobilnya ada di dalam mobil dan rekaman GPS ke bengkel itu telah terbuka di layar dan mencurigai seseorang telah mengetahuinya. Lauren pulang ke rumah dan bertemu suaminya, memberitahu tentang temuan yang ia dapat tentang Nyonya Watson. Hal itu didengar Jamie dan malam itu Jamie pergi sendirian dan dia sadar bahwa kakinya memiliki gelang alarm yang dibatasi oleh polisi agar dia tidak bisa jauh dari rumahnya. Tapi malam itu ia membawa rekaman untuk menekan Nyonya Watson mengakui semua perbuatannya. Namun Nyonya Watson tampak lebih pintar untuk tidak dikelabui oleh Jamie yang masih muda. Tidak ada cara lain, Jamie akhirnya memancing amarah Nyonya Watson dan menyerang wajah Nyonya Watson membuat dia begitu marah dan mengejar Jamie. Saat Nyonya Watson akan menghabisi Jamie, polisi tiba di sana dan menghentikannya. Lalu Nyonya Watson melihat peluang, ia memukul polisi itu hingga terjatuh dan saat Nyonya Watson akan melarikan diri, Jamie mengambil pistol dari polisi itu dan menembak untuk memberi peringatan agar Nyonya Watson berhenti. Tidak lama, para polisi tiba dan merasa yakin kalau pelaku sebenarnya adalah bukan Jamie melainkan Nyonya Watson. Nyonya Watson ditangkap dan Jamie dibebaskan. Beberapa waktu kemudian, Jamie mendapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Film berakhir saat sebuah TV memberitakan tentang tanggapan seorang pemuda
tentang pelaku Nyonya Watson. Pemuda itu berkata bahwa Nyonya Watson adalah wanita keren dan dia menyukainya. Nyonya Watson yang menonton di penjara begitu sangat bahagia mendapatkan sebuah pengakuan dari pemuda itu. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.